Selamat siang, hari ini hari Kamis tanggal 12.20.50, tanggal 3 September, hari Kamis. Nah kawan-kawan, video kali ini akan menerangkan tentang internal bulletin board ya. Mungkin sama seperti grup chat yang ada di WA atau sama seperti Facebook. Nah seperti begitu. Nah, seseorang akan membuat group discussions. Eko Yulianto di sini adalah sama seperti ini. Jadi account name yang sekarang ini adalah Eko Yulianto. Sama seperti di Facebook, di saat kalian login, sistem akan menulis nama kalian di sini. Ya. Nah, untuk membuat topik baru, kalian bisa buat di sini. Ya. So, jadi apa di sini topiknya? Group discussion-nya apa ini? Tip dan trik atau production atau apapun di sini ya. Jadi kalian bisa buat di sini. Nah, saya sudah buat contoh, ada dua contoh di sini. Ya, yang pertama adalah contoh dari ya production. Ini sungguhnya bukan production nih, tapi tip and trick. Oh, saya salah tulis. Nanti saya akan buat bagaimana caranya. Nah, di sini ada beberapa tombol. Tombol yang pertama di sini adalah edit this topic. Ini add to hotline topic. Terus ini reply to this topic dan ini delete to this topic ya. Nah, di sini juga ada. Di sini gambar dari si Eko ini gambarnya dan di sini adalah statusnya status open. Nah, di sini masih urgent. So, jadi flag-nya ini urgent. Kalau urgent itu merah. Nah, kamu lihat di sini flag statusnya. Kalau red itu urgent, yellow important, green itu moderate. Nah, bagaimana caranya saya mau mengganti ini? Oh, kayaknya ini bukan production nih. Tapi ini tip and trick. Nah, kalian bisa melihat ini perbedaan antara nomor 1 dengan nomor 2. Saya post ini untuk dua-duanya. Yang satu saya dedikasikan, ya color topic assigned to similar account name. Jadi kalau account name di sini, yang di sini Eko Yulianto sama dengan yang memposting atau assign to, ini assign to di sini, ya. Nah, ini ada dua, satu untuk Eko Yulianto dan satunya lagi untuk all. Makanya ini warnanya putih. Jadi kalau assign to kepada spesifik orang, begitu mereka buka, layar mereka akan biru. Jadi ada tugas baru atau ada yang spesifik kepada orang tersebut. Layarnya ini biru dia, seperti begini. Nah, kalau yang di sini ini tidak. Oke, kawan-kawan. Jadi antara biru dan tidak itu menjelaskan bahwa yang biru ini adalah belong to the person assigned to, ya. Yang tidak, ini untuk general, untuk semua orang yang bisa baca. Ya, jadi sistem hanya mengingatkan bahwa saya punya spesifik assigned to task. Jadi dibuatkan secara spesifik untuk personel tersebut. Nah, saya buat di sini. Nah, saya akan mengganti untuk saat ini karena saya lupa bahwa ini untuk group discussion-nya untuk production, tapi saya akan ganti sekarang. Nah, ini dia. Caranya adalah tip dan trik sesungguhnya di sini ya. Nah, bukan urgent, saya akan ganti kepada important. Nah, setelah selesai, ini dia, edit this topic. Begitu selesai, kalian harus tutup lagi. Nah, sekarang sudah berganti menjadi yellow, important. Ya. So, jadi kalau yang di sini statusnya open, kalau kita klik statusnya akan close. Nanti saya close pada akhir video ini. Nah, kawan-kawan, nah bagaimana caranya? Di sini ada yang sudah mereply 4 people. Nah, 4 people di situ, kita caranya melihatnya di sini dia. Reply to this topic. Ya. Nah, ini adalah
jikalau ini dipencet, ya, ini akan masuk di sini dia, di hot topic. Ya, today training how to use internal communication bulletin board. Ya, ini diklik di situ. So, makanya dia akan turun. Dan juga ini akan di-show sesuai dengan flag statusnya. Yang urgent akan muncul di atas. Ya, yang important dia akan muncul di bawah, dan moderate dia akan muncul di bawahnya lagi. So, jadi yang urgent akan didahulukan semuanya. Ya, sudah ya. Nah, balik lagi kepada reply to this message. Nah, kalau kita mau melihat message-nya tersebut, kita klik yang di sini. Nah, ini dia. Ini yang sudah menjawab responnya. Nah, sekarang saya akan lihat di sini, introduction how to use it. Jadi kalau mau mereply, klik langsung aja di sini. Write your reply here. Siapapun nantinya yang mereply, tulis langsung di situ. Ya. Nah, caranya kalau kita misalkan ada foto misalkan di situ. Ini dia di sini. Ya, add media for this reply. Jadi medianya itu kalian klik di sini. Ya. Statusnya pending atau close. Nah, kalau misalkan kalian mau insert video tentang di sini, kalian bisa insert. Oke, so insert apa saja. Misalkan media apa saja. Oke, misalkan di sini insert. Ya, dipastikan di sini adalah ada 4 kolom. 1, 2, 3, 4 kolom. Nah, dipastikan gambarnya itu jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar nantinya seperti ini. Ini gambarnya besar sekali ini. Size-nya ini besar sekali. Nanti akan saya kasih tahu. Nah, seperti begini. Begitu ini sudah ada, ini akan muncul lagi di sini. Insert picture format only. Nah, kalau misalkan di sini, ini harus di sini dulu isi, baru kemudian di sini. Ya, kalau ada satu gambar ya satu gambar, kalau ada dua gambar dua gambar. Nah, di sebelah di sini ini untuk PDF, di sebelah kanan di sini ini untuk apa itu namanya? PDF, dan satunya lagi untuk dokumen atau zip file dan sebagainya ya. So, kawan-kawan, begini caranya. Kalau misalkan kalau misalkan saya sudah selesai, go back. Nah, kalau misalkan saya mau buat lagi, mau melihat lagi, saya tinggal klik aja di sini. Nah, ini gambarnya. Ya. Jadi kalau misalkan yang nomor 2 di sini, kalau kalian klik dulu yang nomor 2 di sini, baru kemudian kalian berikan di sini. Klik di sini dan isi kembali, lihat. Ya. Jadi yang nomor 2 ini kita isi, kita klik dulu, baru kemudian kita isi. Oke, so kita isi yang kecil saja ini. Sebagai purpose. Nah, ya, jadi kita lock saja seperti begitu. Baru kemudian kita refresh, go back. Nah, seperti begitu. Jadi kalian bisa lihat di sini. Kalau kita mau lihat di sini, oh ada media itu. Nah, itu dia. Kalau tidak ada media ya tidak apa-apa. Seperti begitu. Oke? So, ini caranya how to reply to a topic. Nah, di sini baru akan ada 4 people reply, 4 komen. Ya, 4 komen. Nanti saya ganti di sini. 4 note. So, jadi caranya kita lihat di sini. Nah, kalau misalkan seperti begini, reply 0 people di sini ya 0 komen di sini masih 0 komen karena masih belum baru. Nah, kawan-kawan, ini saja bagaimana cara mereply buletin yang sudah ada di sini. Nah, sekarang ya untuk yang ini sudah selesai. Jadi saya akan close. Nah, kalian lihat di sini. Sekarang di sini ini statusnya open. Ya. Baru kemudian kita akan close di sini. Nah, saya akan mundur 1 atau 2 kali sebelum kita close. Nah, ini juga hanya bisa reply ini hanya bisa di-delete oleh orang yang
Kalau misalkan Eko Yulianto di sini, saya bisa mendelete ini reply. Sama seperti di Facebook. Ya, reply kalian hanya bisa di-delete oleh orang tersebut. Ya, jadi kalau orangnya nggak sama, nggak bisa dia delete. Nah, kalau misalkan saya delete orang yang nggak sama seperti ini, misalkan, nah di sini, dia akan munculnya tidak mau dia. Seperti begitu. Tapi begitu saya mau delete ini, ya delete. Jadi bisa delete reply. Sudah ya. Jadi tadi 4, sekarang ada 3. Nah, so jadi seperti begitu. Add media di sini, saya akan media, klik di sini. Kalau ini close, ya close. Go back. Nah, sekarang tinggal close. Ini juga close. Ini masih open. Kalau sudah selesai, kita close. Nah, seperti begitu. Oke, jadi statusnya, jadi kita tahu bahwa ini sudah dilihat. Nah, begini dia. Jadi sudah dilihat oleh orangnya. Jadi orang yang memberikan ini baru kemudian dia akan memberikan close. Ya, go back kembali. Nah, di sini sekarang ada 3 komen. Ya. Nah, sekarang saya establish ini sudah selesai. Ya, di pertama dia sudah selesai. Jadi sekarang saya akan tutup. Alright. So, jadi semua close. Sekarang tinggal ada satu di sini. Ya, ada satu yang open. Nah, ini dia. Ada satu open bulletin. Nah, di mana kalau kita mau cari yang close, kita cari di sini. Jadi semua yang close ada di sini dia ya. Reply yang 3 di sini. Today training how to use internal communication bulletin board. Nah, kalau mau melihat lagi, kalian klik yang ada di sini, reply to this topic. Dia ada di sini. Jadi ini kayak history. Oke, jadi show all di sini. Jadi close it, dia ada di situ semuanya. Nah, itu bagaimana caranya kita mereply bulletin yang sudah ada. Nah, kemudian kita akan melakukan new bulletin. Ini siapa saja boleh ya. Kembali lagi. Nah, siapa saja boleh membuat bulletin ini. Tidak harus si A atau si B atau si C. Tidak, siapa saja. Ya, misalkan sekarang grup discussion-nya di sini inquiry atau question. Ya. Jadi ada inquiry, ada question and answer, ada di sini. Misalkan oke, saya mau question sesuatu nih. Ya. So, di sini kalian kasih moderate, assign to all, ya. Kalau all, kalian klik aja all seperti begini. Nah, jadi karena ini question and answer, jadi kalian akan ngomong di sini, ya. Hey everyone. Hey, bagaimana ya caranya greeting customer misalkan seperti begitu untuk agar supaya bisa closing sale dengan cepat. Nah, seperti begini. Ya. Nah, baru kemudian kalau ini sudah selesai, submit topik ini akan muncul. Ya, baru kemudian kalian submit. Oke. Nah, ini dia moderate questionnaire untuk semuanya. Bagaimana caranya greeting customer agar supaya closing sale dengan cepat. Nah, siapapun yang mau ya reply. Nah, ini milik siapa ini? Ini miliknya. Oh, nanti saya akan keluarin ini. Ini miliknya siapa? Oh, ini dia gambarnya. Jadi ini milik saya. Nanti siapapun yang membuat itu akan keluar gambarnya. Miliknya siapa itu akan keluar gambar. Di sini. Me. Nah, seperti itu ya. So, kawan-kawan begitulah. Di sini caranya untuk reply. Ya. Kalau misalkan oke, today training how to use internal communication ini, oh kayaknya saya nih butuh bantuan cepat. Kalian klik aja di sini. Add to hotline topic. Jadi, no ini dia. Bagaimana caranya greeting customer agar supaya bisa closing sale dengan cepat. Nah, jadi semuanya bisa melihat
di hot topic di sini. Oke, so itu saja tip dan trik. Saya mudah-mudahan ini bisa dipakai agar supaya komunikasi kita dan kita bisa menyimpan histori tersebut, ya. So jadi keunggulan dari internal bulletin seperti begini, ya, dibanding dengan WhatsApp atau dibanding dengan apa itu namanya Facebook misalkan seperti itu, messenger yang lainnya. Nah, yang pertama keunggulannya adalah, ya, yang pertama keunggulannya itu uh, bisa menyimpan histori seluruh komunikasi yang ada di sini. Nah, yang kedua itu milik dari perusahaan, ya. Nah, yang ketiga, di saat si A ini berhenti dari misalkan dari perusahaan ini, ya, so jadi kita bisa disconnect mereka dari sistem. Nah, begitu mereka disconnect dari sistem, mereka sudah tidak lagi bisa tulis atau bagaimanapun, dan ya sama seperti Facebook. Jadi kalau kita sudah log out, kita sudah tidak bisa, atau sama seperti WhatsApp, kalau kita sudah exit, sudah tidak bisa, atau kita dikeluarkan dari grup. So konsepnya sama, ya, konsepnya sama seperti Facebook, Messenger, atau WhatsApp, ya. Jadi pergunakan ini dengan benar, suatu saat ini akan bisa kita harvest datanya, ya. Nah, kalau misalkan itu keunggulannya, keunggulannya itu nantinya data ini kita bisa harvest, kita bisa panen, atau kita bisa alokasikan untuk kayaknya itu sudah pernah loh. So, jadi kita bisa kembali lagi nantinya. Jadi kita bisa cari topik-topik yang ada sama seperti topik-topik yang di luaran di situ. Oke, kawan-kawan, selamat bekerja. Semoga tip ini bermanfaat dan I see you for the next tip.